Selamat datang di Kisah Teddy, tempat di mana kebijaksanaan dan kehidupan berpadu dalam cerita yang menggugah. Di sini, kita akan menyelami perjalanan batin yang penuh pelajaran berharga, melalui pandangan seorang guru bijak bernama Teddy. Dalam setiap kisahnya, Teddy mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan dan menerima hidup apa adanya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kisah Amir, seorang pemuda yang berjuang mencari kebahagiaan dalam kesempurnaan. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, terdapat seorang guru bijak yang dikenal oleh semua orang sebagai Teddy. Teddy bukanlah sosok yang luar biasa dari segi penampilan. Tubuhnya yang sudah menua sedikit membungkuk karena usia, dan langkahnya pun tidak lagi secepat dulu. Namun, ada sesuatu yang memancarkan cahaya dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali Teddy berbicara, kata-katanya membawa kedamaian yang mendalam, seolah-olah setiap kalimatnya ditimbang dengan kebijaksanaan yang sudah diproses oleh waktu. Bahkan, orang-orang yang hanya sekadar bertemu dengannya, meski dalam diam, merasa mendapatkan pencerahan. Teddy tinggal di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh taman yang selalu terawat. Setiap pagi, ia duduk di bawah pohon beringin tua, membaca buku-buku kuno atau berdiam diri, merenung tentang kehidupan. Di sekitar rumahnya, anak-anak desa sering datang untuk mendengarkan cerita-cerita tentang kehidupan, dan para orang tua datang meminta nasihat tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi. Teddy tidak pernah terburu-buru memberikan jawaban, karena ia tahu bahwa dalam setiap pertanyaan, terdapat lapisan-lapisan yang lebih dalam untuk dijelajahi. Namun, meski dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana, Teddy tidaklah sempurna. Ia memiliki kekurangan fisik yang semakin jelas seiring bertambahnya usia. Satu matanya hampir hilang, dan giginya pun mulai rapuh. Namun, kekurangannya justru menambah kehadirannya menjadi lebih humanis, lebih dapat diterima. Karena, di mata Teddy, ketidaksempurnaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Sesuatu yang harus diterima, bukan dihindari. Di sisi lain, ada Amir, seorang pemuda yang cerdas, penuh potensi, dan memiliki banyak impian. Namun, Amir terjebak dalam lingkaran kegelisahan yang tak kunjung usai. Meski terlihat sukses di luar, hatinya selalu merasa kosong. Setiap langkah yang diambilnya terasa diliputi ketakutan bahwa ia belum cukup baik, bahwa ia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi harapan dirinya sendiri dan orang lain. Amir seringkali melihat diri di cermin, dan apa yang ia lihat bukanlah seorang pemuda penuh harapan, melainkan seseorang yang terperangkap dalam obsesi akan kesempurnaan. Ia percaya bahwa hanya jika ia menjadi sempurna, maka ia akan diterima. Ia sering merasa cemas, gelisah, bahkan hingga tidak bisa tidur, berpikir tentang segala hal yang ia rasakan kurang dalam dirinya. Jika aku bisa menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih kuat, lebih berani, begitu kata hatinya, barulah aku akan layak dicintai. Perasaan itu semakin menghimpitnya saat ia mendengar desas-desus tentang Teddy, guru bijak yang sering memberikan nasihat kepada banyak orang. Amir merasa Teddy adalah orang yang bisa memberinya jawaban atas keraguannya. Mungkin, hanya Teddy yang bisa menunjukkan jalan menuju kesempurnaan yang ia impikan. Suatu hari, Amir memutuskan untuk mendatangi Teddy. Di sebuah pagi yang sejuk, ia berjalan melewati jalanan berbatu menuju rumah guru tersebut. Di sepanjang perjalanan, hatinya berdebar kencang, berharap Teddy dapat memberikan petunjuk yang selama ini ia cari. Sesampainya di sana, ia langsung duduk di depan Teddy dan berkata, "Guru, aku ingin tahu bagaimana cara menjadi sempurna. Aku ingin menjadi seseorang yang disukai, seseorang yang dihormati dan diterima tanpa rasa takut atau ragu. Apa yang harus aku lakukan?" Teddy menatapnya dengan mata penuh pengertian. Ia tidak menjawab segera, melainkan mengajak Amir untuk berjalan bersamanya ke hutan di dekat desa. Dalam keheningan yang menyelimuti mereka, Teddy mulai berbicara perlahan. "Amir, kadang-kadang kita terlalu terfokus pada apa yang kita anggap kekurangan dalam diri kita, tanpa menyadari bahwa dalam ketidaksempurnaan itulah keindahan sejati bersemayam." Amir mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dalam hatinya masih ada keraguan. Ia berpikir,
Apakah ketidaksempurnaan bisa benar-benar membuatku diterima? Namun, ia tetap melangkah mengikuti Teddy, berharap jawaban yang lebih jelas akan datang segera. Hari demi hari, rasa cemas yang menghantui Amir semakin menguasai dirinya. Setiap pagi, ia bangun dengan satu pikiran yang terulang. Apakah hari ini aku cukup baik? Tidak peduli seberapa banyak prestasi yang ia raih, ataupun seberapa banyak orang yang mengaguminya, rasa kekosongan itu tetap ada. Ia merasa seolah ada celah yang tak terisi dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa ia harus lebih sempurna untuk benar-benar dihargai dan dicintai. Di dalam dirinya, ada kegelisahan yang begitu dalam. Setiap kesalahan kecil, bahkan yang tak terlihat oleh orang lain, menjadi beban berat baginya. Baginya, kesempurnaan bukan hanya sekadar keinginan, melainkan kebutuhan, sebuah syarat mutlak untuk bisa diterima dalam dunia ini. Dan meski ia sudah berusaha begitu keras untuk mencapainya, hatinya selalu merasa bahwa ia belum cukup. Ia merasa tak pernah cukup bagus untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan pengakuan yang ia inginkan. Amir sering memandang dirinya di cermin, memeriksa setiap detil tubuh dan penampilannya. Apakah rambutnya cukup rapi? Apakah pakaiannya cukup bersih? Apakah caranya berbicara sudah cukup meyakinkan? Ia khawatir bahwa setiap celah dalam dirinya akan mengurangi nilainya sebagai individu. Seakan-akan, ia harus tampil sempurna untuk dapat diterima oleh dunia luar. Namun, semakin ia berusaha mencapai kesempurnaan, semakin ia merasa terasing, seperti ada jarak antara siapa dirinya yang sebenarnya dan siapa yang ia ingin tunjukkan kepada dunia. Suatu hari, setelah berhari-hari berdebat dengan pikirannya, Amir merasa bahwa ia tidak bisa lagi terus-menerus menghindar dari keraguan ini. Ia memutuskan untuk bertanya kepada Teddy, berharap guru bijak itu akan memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan langkah ragu, Amir mendatangi rumah Teddy di bawah cahaya senja yang hangat. Di sana, ia menemukan Teddy sedang duduk santai di teras rumah, seperti biasa, dikelilingi oleh buku-buku dan tanaman-tanaman yang tenang. Amir duduk di depan Teddy, menatap matanya yang dalam, dan tanpa bisa menahan, ia melontarkan pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. "Guru, aku merasa bahwa aku tidak akan pernah cukup baik. Aku selalu merasa cemas dan takut jika orang-orang mengetahui kekuranganku. Bagaimana aku bisa menjadi sempurna agar orang-orang menyukaiku dan menerima aku tanpa ragu?" Teddy mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti biasa, tanpa terburu-buru memberi jawaban. Ia tahu bahwa untuk memahami keraguan Amir, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman dan penerimaan yang lebih dalam. Dengan lembut, Teddy menjawab, "Amir, apa yang kamu sebut sebagai kesempurnaan, itu hanyalah bayangan yang dibentuk oleh ketakutan dan harapanmu. Kamu mencari sesuatu yang ideal, sesuatu yang tak nyata. Dalam setiap diri kita, ada ketidaksempurnaan yang melekat, namun justru itulah yang membuat kita hidup, tumbuh, dan berkembang." Amir mendengarkan dengan serius, namun ia masih merasa bingung. "Tetapi guru," katanya, "jika aku tidak menjadi sempurna, bagaimana aku bisa diterima oleh orang lain? Bagaimana aku bisa merasa cukup jika aku selalu merasa ada yang kurang dalam diriku?" Teddy tersenyum bijak, lalu mengajaknya untuk berjalan keluar menuju hutan yang dekat dengan desa. Sepanjang perjalanan mereka, Teddy berbicara dengan tenang. "Amir, lihatlah pohon-pohon ini," katanya sambil menunjuk ke sekeliling mereka. "Tidakkah kamu perhatikan bahwa ada pohon yang tinggi dan lurus? Ada pula yang kecil dan bengkok? Bahkan di dalam hutan yang penuh dengan keindahan alam ini, tak ada yang benar-benar sempurna. Namun semuanya tetap penting, tetap memberikan manfaat bagi dunia sekitar." Amir terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Teddy. "Tapi, bagaimana dengan diriku? Apa yang bisa aku berikan kepada orang lain jika aku tidak sempurna?" Teddy berhenti sejenak dan menatapnya. "Amir, yang penting bukanlah bagaimana orang lain melihatmu, tetapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jika kamu terus-menerus berfokus pada kesempurnaan, kamu akan kehilangan keindahan dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil. Cinta dan penerimaan datang dari kesadaran akan diri yang sebenarnya, bukan dari upaya menjadi sesuatu yang kamu anggap sempurna."
Amir merasa ada sesuatu yang mulai bergeser dalam hatinya. Ia mencoba merenung sejenak. Namun perasaan cemas itu masih tetap ada, seperti bayangan yang sulit dihindari. Teddy melanjutkan, "Ingat Amir, bahkan alam pun tidak sempurna. Tapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, ia menemukan kedamaiannya." Langkah mereka terus berlanjut di sepanjang jalan setapak yang berkelok, menyusuri hutan yang penuh dengan kedamaian. Meskipun Amir masih merasa sedikit bingung, ada perasaan tenang yang mulai menyelimutinya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, perjalanan untuk menemukan dirinya yang sebenarnya, bukan yang ia impikan. Hari itu, Teddy mengajak Amir untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan, melewati jalan-jalan yang semakin sepi, di mana hanya suara angin dan langkah kaki mereka yang terdengar. Di sekeliling mereka, alam seakan berbisik, memberikan ketenangan yang menyelubungi setiap langkah. Pepohonan besar yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan terlihat seperti penjaga yang telah lama menunggu kedatangan mereka. Ada sesuatu yang magis tentang hutan ini, seolah ia memiliki rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia berhenti sejenak, menutup mata dari dunia luar, dan membiarkan keheningan berbicara. Amir merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu pasti mengapa, tetapi ada perasaan yang aneh. Sebuah perasaan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Teddy hari ini akan mengubah dirinya selamanya. Mereka tiba di sebuah clearing, sebuah padang rumput kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Teddy duduk di atas batu besar yang terletak di tengah padang, mengajak Amir untuk duduk di sampingnya. Teddy tersenyum, lalu berkata dengan suara yang tenang, namun penuh makna, "Amir, apakah kamu pernah memperhatikan hutan ini dengan benar-benar seksama?" Amir mengangguk. Ia sering berjalan melewati hutan ini, tetapi baru kali ini ia benar-benar merasa berada di dalamnya, meresapi setiap elemen yang ada. Tentu guru, hutan ini sangat indah, penuh dengan kehidupan. Teddy mengangguk pelan, matanya menyapu pemandangan di sekeliling mereka. Betul. Namun, tahukah kamu bahwa hutan ini tidaklah sempurna? Lihat saja di sekitarmu. Ada pohon yang tumbuh dengan batang yang bengkok, ada daun yang tampak cacat, dan ada tanah yang tampak kering di beberapa bagian. Namun, semuanya tetap ada di sini, bersama-sama membentuk keindahan yang utuh. Amir menatap sekelilingnya dengan cermat. Ia mulai melihat apa yang dimaksud oleh Teddy. Betul. Pohon-pohon yang ada tidak semuanya lurus dan simetris, ada beberapa yang tumbuh tak teratur, dan beberapa daun tampak rusak oleh angin. Namun, anehnya, semua itu justru menciptakan harmoni yang luar biasa. Keindahan yang tidak bergantung pada kesempurnaan. Teddy melanjutkan, "Kamu tahu Amir, banyak orang yang mencoba untuk menutupi ketidaksempurnaan mereka, berharap dunia akan menerima mereka jika mereka bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh orang lain. Namun, cinta dan penerimaan tidak datang dari kesempurnaan, justru dari keberanian untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kita." Amir merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Kata-kata Teddy seperti menantang pemahamannya selama ini. "Tapi, guru," kata Amir ragu, "jika aku menunjukkan semua kekuranganku, bagaimana orang akan melihatku? Bagaimana aku bisa diterima jika aku tidak sempurna?" Teddy tersenyum bijak, lalu berkata, "Cinta yang sejati datang ketika kita menerima diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jika kamu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu, maka kamu akan hidup dalam bayangan. Tapi jika kamu bisa menerima diri dengan segala kekurangan itu, maka kamu akan menemukan bahwa cinta dan penerimaan akan datang dengan sendirinya." Amir terdiam, merenungkan kata-kata Teddy. Ada ketegangan yang muncul di dalam hatinya, sebuah keinginan untuk percaya, namun juga keraguan yang mendalam. "Aku masih merasa sulit, guru. Aku ingin dicintai, dihargai. Tetapi jika aku menjadi seperti pohon yang bengkok ini, apakah aku akan tetap diterima?" Teddy menatap Amir dengan lembut, seakan melihat langsung ke dalam hatinya. "Amir, lihatlah dirimu seperti kamu melihat hutan ini. Jika kamu ingin mencintai hutan ini, kamu tidak akan mencari pohon yang sempurna.
kamu akan melihat keindahan dalam keberagaman dan ketidaksempurnaan. Begitu juga dengan dirimu. Cinta tidak datang karena kesempurnaan, tetapi karena penerimaan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa menutupi kekurangan, tanpa berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kata-kata Teddy menggema di dalam hati Amir. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak perlu terus-menerus berusaha menjadi sempurna untuk diterima. Ia tidak perlu menyembunyikan kelemahan dan ketidaksempurnaan dirinya. Dalam hati kecilnya, ada rasa lega yang mulai mengalir, sebuah pemahaman baru yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Namun, meskipun perasaan itu mulai meresap, Amir masih merasakan kebimbangan yang mendalam. Bagaimana bisa ia begitu saja menerima dirinya dengan segala kekurangannya? Bukankah itu berarti ia menyerah pada impian untuk menjadi lebih baik? Teddy melihat kebingungan di wajah Amir dan dengan lembut berkata, "Amir, menerima diri bukan berarti berhenti untuk berkembang. Itu bukan tentang menyerah pada kesempurnaan yang kamu impikan, tetapi tentang memahami bahwa kamu sudah cukup, meskipun ada bagian dari dirimu yang belum sempurna. Dalam penerimaan itulah kamu akan menemukan kekuatan untuk terus tumbuh, tanpa harus terjebak dalam ketakutan akan kegagalan." Amir menatap Teddy, merasa seolah-olah dunia sejenak berhenti berputar. Semua pertanyaan yang sebelumnya menggelayuti pikirannya kini mulai menemukan jawabannya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Teddy telah membuka pintu pemahaman yang baru baginya, dan meskipun jalan menuju penerimaan diri masih penuh dengan tantangan, Amir tahu bahwa ia telah mulai melihat dunia dan dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Di bawah langit yang cerah dan hutan yang penuh ketenangan ini, Amir merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, perjalanan untuk menemukan cinta dan penerimaan tidak dimulai dengan menjadi sempurna, melainkan dengan menerima dirinya yang sebenarnya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada. Pada suatu pagi yang cerah, Teddy mengundang Amir untuk datang ke tempat yang berbeda. Di pinggiran desa, jauh dari keramaian, terdapat sebuah rumah kecil yang sederhana, tempat Teddy sering berkarya dan merenung. Di dalamnya, terdapat ruang yang penuh dengan kanvas kosong, alat lukis, dan cat warna-warni yang tergeletak di meja kayu yang sudah tua. Teddy mengajak Amir untuk duduk di hadapan sebuah kanvas putih yang besar. "Amir," kata Teddy sambil tersenyum, "hari ini, aku ingin kamu melukis dirimu sendiri." Amir mengernyitkan dahi. "Melukis diriku sendiri? Tapi aku tidak bisa melukis, Guru. Aku tidak tahu bagaimana memulai, apalagi jika aku harus menggambarkan diriku sendiri." Teddy tersenyum bijak. Tidak perlu khawatir tentang kesempurnaan hasilnya. Yang penting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jangan menghapus apapun, jangan mencoba untuk menyembunyikan apapun. Cukup lukis apa yang kamu rasakan tentang dirimu. Tidak ada yang salah dengan ketidaksempurnaan dalam lukisanmu, seperti halnya dalam dirimu. Dengan ragu, Amir mengambil kuas dan mulai melukis, menyentuhkan ujungnya pada kanvas putih. Setiap goresan kuas yang ia buat terasa berat, seperti ada bebannya di setiap langkahnya. Ia melukis gambaran dirinya dengan wajah yang penuh keraguan, menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tidak sempurna. Tangan yang sedikit gemetar, raut wajah yang tidak yakin, dan tubuh yang terlihat terbungkus dalam bayang-bayang ketakutan akan penilaian orang lain. Tak ada senyuman, hanya garis-garis yang menggambarkan kekurangan, ketidaksempurnaan, dan kegelisahan yang selalu mengisi pikirannya. Setelah beberapa saat, ia berhenti, meletakkan kuas di meja, dan melihat hasil karyanya. Sebuah lukisan yang penuh dengan goresan-goresan yang tidak rapi, yang terasa sangat jauh dari apa yang ia harapkan. Lukisan itu seakan menggambarkan semua ketakutan dan keraguan yang selama ini menghantuinya, bahwa ia tidak cukup baik, bahwa ia terlalu cacat untuk dicintai. Amir menundukkan kepala, merasa malu dengan hasilnya. "Guru, lukisan ini rasanya sangat jauh dari yang seharusnya. Aku ingin melukis gambar yang sempurna, tetapi ini hanya kekacauan." Teddy berjalan mendekat, menatap lukisan itu dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan lembut, "Amir,
Apakah kamu membenci lukisan ini hanya karena ada beberapa goresan yang tidak rapi? Amir terdiam. Sebuah rasa tak nyaman menyelinap di hatinya. Ia ingin menghapus kesalahan-kesalahan itu, ingin membuat segalanya sempurna, tetapi ia tahu di dalam hatinya bahwa ia tidak bisa melakukannya. Aku merasa kesalahan-kesalahan itu sangat mencolok, jawabnya, suaranya serak. Seharusnya aku bisa membuatnya lebih baik. Teddy menatap Amir dengan mata yang penuh pengertian. Amir, begitulah kita sering melihat diri kita sendiri. Kita menganggap setiap kekurangan, setiap kesalahan, sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, ditutupi, atau dihapus. Tapi seperti lukisan ini, apakah kamu bisa melihat bahwa setiap goresan itu bercerita? Setiap kesalahan adalah bagian dari perjalananmu. Ketidaksempurnaanmu bukanlah sesuatu yang harus kamu benci. Mereka adalah bagian dari siapa kamu sebenarnya. Amir merasa kata-kata Teddy mulai meresap ke dalam dirinya, meskipun ia masih merasa bingung. Tapi, Guru, bagaimana mungkin aku bisa menerima semua kekurangan ini? Bagaimana jika orang-orang melihat ini dan berpikir aku tidak cukup baik? Teddy tersenyum lembut, meletakkan tangan di bahu Amir. Amir, nilai diri bukanlah tentang kesempurnaan. Nilai diri adalah tentang menerima dirimu sepenuhnya, baik dalam kekuatan maupun dalam kelemahanmu. Setiap kesalahan dalam lukisan ini adalah bagian dari dirimu, dan kamu, seperti lukisanmu, tidak akan pernah menjadi lebih bernilai hanya karena kamu mencoba untuk menghapus atau menyembunyikan kekuranganmu. Kamu sudah cukup dengan segala yang ada dalam dirimu. Amir menatap lukisan itu lagi, kali ini dengan cara yang berbeda. Bukannya merasa jijik atau malu, ia mulai melihat cerita yang tersembunyi di balik goresan-goresan itu. Setiap garis menggambarkan perjuangannya untuk memahami dirinya, untuk menerima ketidaksempurnaan yang ada. Dalam setiap kesalahan, ia melihat sebuah perjalanan yang penuh dengan keraguan, tapi juga penuh dengan potensi untuk tumbuh. Teddy melanjutkan, "Ingat Amir, kita bukanlah lukisan yang harus sempurna. Kita adalah perjalanan yang terus berkembang. Ketidaksempurnaan bukanlah kegagalan. Mereka adalah langkah-langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang salah dengan kekuranganmu. Dalam kenyataan, itulah yang membuatmu manusia." Amir mengangguk perlahan. Kata-kata Teddy mulai membangkitkan sesuatu dalam dirinya, sebuah pemahaman yang sebelumnya hanya berupa bayangan. Ia mulai merasa bahwa ketidaksempurnaan yang selalu ia anggap sebagai kelemahan, sebenarnya adalah bagian dari kekuatannya. Ia tidak perlu menjadi sempurna untuk dihargai. Ia sudah cukup, tepat seperti dirinya. Amir berdiri, memandang lukisan itu untuk terakhir kalinya. Ada rasa damai yang mulai mengisi hatinya. Ia tersenyum kecil, mengakui bahwa perjalanan menerima dirinya tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk melanjutkannya. Lukisan itu, dengan segala kekurangannya, menjadi simbol bagi langkah pertamanya dalam menerima dirinya apa adanya. "Terima kasih, Guru," kata Amir dengan suara yang penuh rasa terima kasih. "Aku mulai mengerti. Aku tidak perlu menjadi sempurna. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri." Teddy tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Benar, Amir. Dan dengan itu, kamu akan menemukan nilai sejati dirimu. Tidak ada yang lebih indah daripada seseorang yang bisa menerima dirinya sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya." Hari itu, di ruang penuh kanvas dan warna, Amir mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Sebuah pemahaman yang akan terus berkembang, seiring dengan perjalanan hidupnya yang terus berlanjut. Hari itu langit mendung, seakan ikut merasakan kegelisahan yang bergejolak dalam diri Amir. Ia berdiri di depan sekelompok teman-temannya, yang penuh dengan antusiasme dan harapan. Mereka sedang duduk bersama di sebuah lapangan desa, siap untuk mengikuti sebuah acara yang diadakan oleh desa. Amir, yang selama ini selalu merasa terasing karena rasa keraguannya, ditunjuk untuk berbicara di depan semua orang. Momen ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Amir untuk menunjukkan kemampuan dan kecerdasannya. Namun, rasa cemas yang sudah bertumpuk selama ini datang begitu mendalam,
membuat tubuhnya terasa kaku dan dadanya berat. Di dalam pikirannya, berputar begitu banyak kemungkinan buruk. Apa yang akan mereka pikirkan jika aku gagal? Bagaimana jika aku membuat kesalahan besar? Apakah mereka akan menertawakanku? Setiap pertanyaan itu seperti petir yang membelah kesunyian pikirannya, membuatnya semakin merasa terperangkap dalam ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa menit menunggu dengan detak jantung yang kencang, Amir berdiri dan mulai berbicara. Suaranya terdengar lemah, tidak seperti biasanya. Ia terhenti beberapa kali, kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang menghalangi aliran pikirannya. Dalam kecemasannya, ia melihat raut wajah teman-temannya yang menunggu dengan sabar. Namun, yang lebih menonjol dalam pikirannya adalah bayangan akan kegagalannya, dan itu membuatnya semakin terpuruk. Tiba-tiba, kata-kata yang ia ucapkan berantakan. Pikiran-pikiran yang semula terstruktur menjadi kabur, dan ia pun kehilangan arah dalam berbicara. Beberapa kalimat yang ia ucapkan terdengar salah, terbalik, bahkan ada bagian yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik yang sedang dibahas. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menatapnya dengan cemoohan. Dalam hatinya, Amir merasa hancur. Ia ingin melarikan diri, menutupi wajahnya, atau sekadar menghilang begitu saja dari pandangan semua orang. Malu. Itu adalah satu-satunya perasaan yang menguasainya saat itu. Rasa malu yang begitu berat, seolah seluruh tubuhnya menjadi sangat kecil dan tak berarti di hadapan teman-temannya. Pikiran itu terus bergema. Ini adalah kesalahan besar. Semua orang akan melihatku sebagai kegagalan. Namun, setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Teman-teman Amir, yang semula terdiam, mulai memberikan tepukan kecil. Satu persatu, mereka tersenyum, menunjukkan sikap yang tidak sama sekali menunjukkan penghakiman. Bahkan beberapa dari mereka, yang awalnya diam, mulai tertawa bersama, bukan karena menghina, tetapi karena mereka merasa lebih dekat dengan Amir setelah melihatnya berbicara dengan cara yang jujur, meskipun tidak sempurna. Amir terpana. Apa yang terjadi? Bukannya menghindari dirinya, teman-temannya justru tampak semakin mendukungnya. Mereka bukan hanya melihat kesalahannya, tetapi mereka juga melihat usahanya. Tanpa disadari, Amir mulai merasa sebuah kehangatan di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa teman-temannya bukan menilai dia berdasarkan seberapa sempurna ia bisa berbicara atau seberapa mulus penampilannya. Mereka melihat lebih dari itu. Mereka melihat keberanian untuk mencoba, untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa takut akan penilaian. Setelah acara berakhir, Amir kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun ia merasa malu, ia tidak merasa dipandang rendah oleh orang-orang yang hadir. Justru sebaliknya, ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Perasaan diterima. Perasaan bahwa ia tidak harus sempurna untuk dihargai. Di malam yang sunyi itu, Amir berjalan menuju rumah Teddy, ingin berbagi apa yang baru saja ia alami. Ia tahu bahwa Teddy akan mengerti dan memberikan perspektif yang lebih dalam tentang pengalaman yang baru saja ia rasakan. Teddy, yang sudah menunggu dengan sabar, mendengarkan cerita Amir dengan penuh perhatian. "Guru, tadi aku membuat kesalahan besar di depan teman-teman. Aku merasa sangat malu, seperti aku telah mengecewakan mereka. Tapi, entah kenapa, mereka malah mendekatiku setelah itu. Seolah-olah mereka tidak melihat kesalahanku." Teddy tersenyum lembut, melihat ke dalam mata Amir dengan penuh pengertian. "Amir, kamu baru saja belajar sesuatu yang sangat berharga. Ketika kita mengakui ketidaksempurnaan kita, kita justru membuka jalan untuk diterima dengan lebih tulus. Orang-orang tidak hanya mencintai kita karena kesempurnaan kita, mereka mencintai kita karena kita manusia. Kegagalanmu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah bagian dari perjalananmu menuju keberanian untuk menjadi diri sendiri." Amir terdiam, mencoba mencerna kata-kata Teddy. "Jadi guru, apakah kegagalan itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti?" Teddy mengangguk, matanya penuh kebijaksanaan. "Tidak, Amir. Kegagalan bukanlah musuh kita.
Itu adalah sahabat yang mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri. Setiap kali kita gagal, kita belajar untuk bangkit. Setiap kali kita gagal, kita menyadari bahwa kita tidak perlu takut untuk menjadi manusia yang utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Amir mengangguk perlahan, merasakan kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak perlu lagi mengejar kesempurnaan. Ia tidak perlu lagi merasa takut akan penilaian orang lain. Semua yang ia butuhkan untuk diterima sudah ada dalam dirinya, dalam ketidaksempurnaan yang membuatnya menjadi unik dan berharga. Dengan senyum kecil di wajahnya, Amir merasakan perubahan besar dalam hatinya. Kegagalan yang ia rasakan hari itu, yang semula membuatnya merasa terpuruk, kini menjadi titik balik yang membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Ia menyadari bahwa menjadi manusia tidak berarti harus sempurna. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba, untuk terus belajar, dan untuk menerima setiap bagian dari diri sendiri. "Terima kasih, Guru," kata Amir, hatinya penuh rasa syukur. "Aku mulai mengerti sekarang. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup." Teddy tersenyum, matanya berkilau dengan kebijaksanaan. "Benar, Amir. Dan dengan setiap langkah, kamu akan semakin mendekat pada versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi diri sendiri, apa adanya." Malam itu, Amir merasa lebih ringan. Ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia bisa menerima dirinya dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan yang ada. Dan dalam penerimaan itu, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, Amir duduk di pinggir danau, matahari yang hampir tenggelam memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kejauhan, suara alam terdengar tenang. Suara angin berbisik di daun-daun, riak-riak air yang menyentuh bibir danau, dan serangga malam yang mulai bernyanyi. Semua itu terasa begitu harmonis, begitu sempurna dalam ketidaksempurnaan mereka. Amir baru saja meninggalkan rumah Teddy, dengan langkah ringan meski pikirannya masih terisi banyak hal. Ia merasa seolah ada perubahan besar dalam dirinya, yang baru saja terungkap. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia di sekelilingnya, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, setelah percakapan dengan Teddy, ia kembali menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mencapai kesempurnaan yang tak terjangkau. Bukan tentang menutupi ketidaksempurnaan atau bersembunyi di balik topeng pencitraan. Hidup ini adalah tentang keberanian untuk menerima diri, untuk melihat ke dalam dan mengakui setiap bagian dari diri yang tak sempurna itu, dan merasa cukup. Ketika ia kembali mengingat kegagalan di depan teman-temannya beberapa hari lalu, ia mulai melihatnya dari perspektif yang berbeda. Apa yang ia anggap sebagai kecelakaan, kegagalan, dan rasa malu, kini menjadi langkah penting dalam perjalanan hidupnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Semua itu adalah bagian dari kisah yang lebih besar, bagian dari proses yang membawa dirinya menuju kedamaian batin. Teddy mengatakan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari keindahan hidup ini. Alam sekitar mengajarkan hal yang sama. Ketika Amir melihat kembali hutan, pepohonan yang bengkok, bunga yang layu, dan batu yang retak, semua itu tampak begitu utuh dalam ketidaksempurnaan mereka. Mereka tidak mencoba menjadi sesuatu yang mereka bukan, tidak ada usaha untuk menutupi kekurangan mereka. Sebaliknya, mereka hanya ada sebagai apa adanya, memberi diri mereka kepada dunia dengan ketulusan yang luar biasa. Di sisi danau, Amir menatap bayangannya yang memantul di permukaan air. Seperti wajahnya yang terpantul, ia kini bisa melihat diri sendiri dengan lebih jelas, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Namun, kali ini, ia tidak melihatnya dengan mata yang penuh kritik dan penolakan. Ia melihat bayangannya dengan penerimaan, seolah untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari dunia yang lebih besar, bagian dari alam semesta yang luas ini. Teddy pernah berkata, "Kamu adalah bagian dari alam semesta, Amir.
Kamu tidak perlu menutupi ketidaksempurnaanmu, karena dengan itulah kamu menjadi bagian dari kita semua. Kalimat itu kini bergaung di dalam hatinya, semakin dalam, semakin menenangkan. Setiap bagian dari dirinya, baik yang terjaga maupun yang retak, adalah bagian dari keseluruhan yang lebih indah. Setiap kebingungannya, setiap kegagalannya, dan setiap ketidaksempurnaannya mengalir bersama dengan aliran sungai waktu yang tak terbendung. Ia teringat dengan jelas saat pertama kali bertanya kepada Teddy tentang kesempurnaan, tentang bagaimana menjadi seseorang yang disukai dan diterima. Teddy dengan sabar menjawab bahwa yang diperlukan bukanlah kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai, melainkan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai, kata Teddy waktu itu. Yang penting adalah menjadi otentik, menjadi manusia yang utuh, dengan segala kegembiraan dan kesedihan, kelebihan dan kekurangan. Dan kini, setelah melalui perjalanan panjang ini, Amir mulai merasa bahwa ia sedang menjalani hidup dengan cara yang lebih ringan, lebih sejati. Ia merasa bahwa menerima dirinya yang tak sempurna justru membawa kedamaian yang luar biasa. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh harapan untuk menjadi sempurna. Ia hanya perlu berada di sini, di saat ini, menerima setiap langkahnya, tanpa perlu khawatir tentang apa yang akan datang. Dengan setiap perasaan yang ia lepaskan, dengan setiap ketakutan yang ia singkirkan, Amir merasa lebih bebas. Ia merasa lebih hidup. Ia merasa lebih dekat dengan dunia di sekitarnya, dengan alam yang tidak menghakimi, dengan teman-teman yang tidak meminta kesempurnaan darinya, dan dengan dirinya sendiri yang kini bisa menerima segala kekurangannya. Di tengah malam yang penuh bintang, Amir akhirnya berdiri dan menatap langit yang terbuka luas. Ia merasa terhubung dengan alam semesta, dengan kehidupan yang lebih besar dari dirinya. Semua itu memberi rasa damai yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa lengkap. Tidak dengan kesempurnaan, tetapi dengan penerimaan bahwa ia adalah bagian dari sebuah cerita yang sedang berkembang, dan cerita itu tidak perlu sempurna untuk menjadi indah. Dengan senyum yang penuh kebijaksanaan, Amir membalikkan badan dan berjalan pulang ke rumah. Langkahnya terasa lebih ringan, lebih penuh, seperti pertama kali ia belajar untuk berjalan tanpa beban. Ia tahu, hidup ini bukan tentang berlari mengejar kesempurnaan, tetapi tentang menikmati setiap langkah yang ia ambil, seperti hutan yang tumbuh dengan segala keunikannya, atau danau yang mencerminkan bintang-bintang meski permukaannya tak selalu tenang. Amir kini tahu bahwa ia tidak perlu lagi mencari kesempurnaan di luar dirinya. Ia hanya perlu menerima dan merayakan setiap bagian dari dirinya. Dan dalam penerimaan itulah, ia menemukan kedamaian yang sejati. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.